Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi. Tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain, tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu. Tapi dia menolak dengan mengatakan, aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku." Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Bilang saja kau tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum." Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas, di mana rakyat negeri itu menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri begitu mengidolakan Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, pergilah Abu Nawas ke negeri tersebut. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa.
dan meminta kepada mereka agar tidak berlebihan memuliakannya. Setibanya di sana, ia disanjung dan dielu-elukan oleh penduduk negeri. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan untuk memasuki salah satu rumah warga, di mana di dalam rumah tersebut sudah tersedia berbagai macam hidangan yang istimewa. Begitulah sambutan warga kepada Abu Nawas yang mereka puja. Bahkan saking memujanya, air basuh bekas tangan Abu Nawas menjadi rebutan orang-orang. Mendapati perlakuan yang berlebihan membuat Abu Nawas merasa risih. Ia sama sekali tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara agar penduduk negeri tersebut jangan terlalu memujanya. Lalu salah satu dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk memulai rencananya. Singkat cerita, datanglah sang raja dan memasuki rumah di mana Abu Nawas berada. Sang raja juga ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Kemudian saat sang raja memasuki rumah, Abu Nawas seolah tak peduli. Ia tetap meneruskan makannya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia orangnya, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar yang mulia," jawab mereka. Melihat Abu Nawas yang tak menghormati dirinya, sang raja menjadi tersinggung dan emosi. Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun, tukas sang raja. Ia pun kemudian meninggalkan rumah tersebut. Ketika sang raja telah berlalu, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Tentu saja perkataan Abu Nawas membuat para penduduk menjadi jengkel kepadanya. "Hei Abu Nawas, dia mencelamu karena kau tak punya sopan santun. Dia itu seorang raja Abu Nawas, harusnya kamu menghormati dirinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kau mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tak peduli denganmu. Kami tak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga yang lain menimpali. Dan semenjak kejadian itu, penduduk negeri tersebut tak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh,
maka kalian akan kuampuni, tapi dengan syarat masing-masing dari kalian bawakan saya 10 buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel, Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai, Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Sudah berulang kali Baginda Raja membujuk Abu Nawas untuk menjadi hakim. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja sebagai hakim. Kalau sampai tidak datang, kau dan keluargamu akan saya usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Wahai suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaannya daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Paduka Raja, ia telah berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak jadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Wahai istriku, kau jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk jadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Esok paginya, pergilah ia ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja bertanya, "Hai Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak sebagai hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Saya siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu,
Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini bagaimana sih? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kau luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Ah Paduka, yang kau ucapkan itu memang benar adanya," ujar Abu Nawas. "Payah, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. "Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal," batin Abu Jahil penuh kecewa. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau beli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku. Aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting tuan, makanya harga saya naikin sedikit," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi jangan lupa memberitahu kelebihannya," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas.
Hal itu tidak terpikirkan olehku, balas Abu Jahil. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas. Uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Oh begitu, memangnya kamu sudah punya calon suami untuk anak putrimu? Tanya Abu Nawas kembali. Itu soal gampang Abu Nawas. Yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah, jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta, kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk anak putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita, kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk anakku. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang, aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain menimpali. Aku punya anak laki-laki. Sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki. Tapi sayang, ia sudah bertunangan, sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang beruntung. Karena anak putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan? Bentak sang istri. Memangnya saya salah apa? Tanya Abu Jahil keheranan. Anak kita kan masih perawan. Kenapa kau bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. Iya, saya tahu anak kita masih perawan. Tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung, ujar Abu Jahil. Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan, kata sang istri bertambah emosi. Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu? Tanya sang istri merasa heran. Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya anak putri kita cepat laku, kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepok jidat mendengar penjelasan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali.
Karena khawatir desanya akan tertimpa azab akibat perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka, agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah, sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya ia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dan dari desa ke padang luas. Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu.' Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, 'Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku.' Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, 'Ya Allah, janganlah Engkau memutuskanku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.' Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan para kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan sholati ia.' Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, 'Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintah-Mu?' Allah menjawab, 'Iya hai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya.
Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling mengasihi? Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah mengerikan yang menimpa kepada beberapa orang karena menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama disampaikan oleh Imam Zahabi dari Al-Qadi Abu Thayyib. Suatu kali kami pernah mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musarrah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis dari Abu Hurairah. Akan tetapi, si pemuda malah mencela dan menghina Abu Hurairah. Belum selesai ia menghujat, tiba-tiba seekor ular besar jatuh dari atap masjid. Para jamaah pun berlarian ketakutan, termasuk si pemuda. Anehnya, ular tersebut justru mengejar si pemuda. Tentu saja hal ini membuatnya bertambah panik. Lalu ular itu berteriak kepadanya, "Bertaubatlah, bertaubatlah." Pemuda itu segera menjawab dengan penuh ketakutan, Iya, saya bertaubat." Seketika ular tersebut langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kisah kedua diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ismail. Suatu ketika saat beliau menerangkan tentang hadis, di mana hadis tersebut berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana, sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kok di mana tanganku bermalam, tentu saja di atas kasur." Kemudian pada pagi harinya saat si lelaki terbangun dari tidurnya, ternyata dia memasukkan tangannya ke dubur hingga sampai siku-sikunya. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi. Bersiwak adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karenanya bagi siapa saja yang menirunya, maka dianggap telah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tapi ada salah satu orang tua santri yang melecehkan sunnah tersebut. Kisah ini berawal ketika anaknya baru pulang dari pesantren. Melihat tangan anaknya memegang siwak, ayahnya bertanya, "Gurumu memberi apa?" Anaknya menjawab, "Siwak, wahai ayah." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, dubur ayahnya mengeluarkan sejenis ikan. 2 hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Kisah yang keempat diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Dawud As-Sijistani pernah berkata, "Suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Guru kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Waktu itu di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini. Ia pun berkata, 'Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku, lalu akan kuinjakan ke sayap para malaikat.' Dia pun melakukannya, dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap." Kisah serupa juga pernah diceritakan oleh Abu Yahya Zakaria As-Saji. "Pernah kami berjalan di kampung kota Basroh menuju rumah seorang ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat ke rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang berkomentar dengan nada mengejek, 'Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya.' Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya.
Alkisah, suatu hari Jabir bin Nuh sedang duduk di sebuah pasar di kota Madinah. Tak lama kemudian lewatlah seorang syekh yang wajahnya bersinar dengan pakaiannya yang rapi. Melihat kedatangan syekh tersebut, tiba-tiba ada seorang penjual yang berdiri dan mengucapkan salam kepadanya. "Wahai Abu Muhammad, kudoakan semoga Allah melimpahkanmu dengan pahala yang banyak dan meneguhkan hatimu dengan kesabaran." Syekh itu membalas, "Amin. Terima kasih atas doanya. Memang cinta yang sudah membara sangat sulit ditepiskan. Bahkan hausnya cinta dapat membawa pada kematian." Si penjual pun kembali berkata, "Bersabarlah wahai Abu Muhammad. Sabar merupakan tongkat pegangan bagi orang mukmin. Aku berharap semoga Allah mengganti musibah yang menimpamu dengan pahala yang tak terhingga." Melihat percakapan kedua orang itu, Jabir bin Nuh merasa penasaran. Ia pun kemudian menghampiri si penjual. "Siapa syekh itu?" tanya Jabir bin Nuh. "Dia adalah seorang alim dari kalangan Ansor dari suku Khazraj," jawab si penjual. "Tadi kalau saya tidak salah dengar, kau mengatakan padanya agar supaya tetap bersabar. Musibah apa yang menimpanya?" tanya Jabir penasaran. Si penjual memberitahu kalau syekh tersebut dulunya punya seorang anak laki-laki. Anaknya adalah seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Segala kebutuhan orang tuanya pasti dipenuhi oleh anaknya. Namun sayangnya sang anak meninggal dunia dengan kondisi sangat mengenaskan. Mendengar itu, Jabir bin Nuh bertambah penasaran. Ia pun kembali bertanya, "Kasihan sekali orang itu. Apa yang menyebabkan anaknya meninggal?" Si penjual kemudian bercerita bahwasanya pada waktu itu ada seorang wanita Ansor yang jatuh hati kepada pemuda yang merupakan putra syekh tersebut. Si wanita aslinya sudah memiliki suami, namun dia sangat mencintai pemuda itu. Kemudian si wanita mengirim surat kepada pemuda yang dicintainya. Di surat itu, ia mengungkapkan rasa cinta yang menyelimuti hatinya. Si wanita juga meminta supaya pemuda tersebut menemuinya, bahkan mengajaknya untuk berjumbu. Mendapat kiriman surat yang isinya ajakan seperti itu, pemuda itu pun membalasnya dengan bahasa puitis namun tegas. "Haram adalah jalan yang tak akan pernah kutempuh dan tak akan pernah kuanjurkan selama hidupku. Apa yang kamu impikan hanya akan berujung keputusasaan. Carilah jalan kehinaan, tetapi jangan engkau libatkan diriku. Janganlah jadi orang bodoh dan pengikut setan, karena aku akan tetap memelihara kehormatanku." Setelah membaca surat balasan tersebut, si wanita kembali menulis surat dengan bahasa yang puitis namun memaksa. "Wahai pemuda yang keras kepala, penuhilah ajakanku. Tinggalkan semua nasihatmu dan kemarilah dengan penuh cinta." Mendapat balasan surat tersebut, si pemuda merasa heran. Kenapa wanita itu tetap bersikeras dengan keinginannya? Bahkan ia tidak takut akan murka Allah. Kemudian si pemuda meminta pendapat kepada sahabat karibnya bagaimana caranya menyadarkan si wanita. Sahabatnya pun menganjurkan supaya menyuruh salah satu wanita kerabatnya untuk menasehati wanita tersebut agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang penuh kehinaan. Mungkin dengan cara seperti ini, wanita yang tergila-gila padanya akan menyadari akan kesalahannya dan mau berubah. Mendengar usulan sahabatnya, pemuda itu berkata, "Demi Allah, hal itu tidak bisa aku lakukan. Aku tidak ingin menceritakan aib wanita itu kepada orang lain kecuali kepada dirimu." Si pemuda kemudian sengaja tidak membalas surat dari wanita yang sudah bersuami tersebut. Ternyata hal itu membuat si wanita tidak puas. Ia terpaksa mengirim surat lagi kepada si pemuda, dan kali ini suratnya disertai dengan ancaman. Di dalam suratnya wanita itu menulis, "Kamu tinggal pilih,
kamu yang menemuiku atau aku yang menemuimu?" Akhirnya dengan terpaksa si pemuda membalas surat itu. "Kendalikan dirimu wahai wanita, tinggalkanlah impianmu yang rendah itu." Membaca balasan dari pemuda yang dicintainya, si wanita pun mulai putus asa. Karena merasa usahanya menemui jalan buntu, kemudian ia pergi menemui seorang penyihir. Si wanita minta tolong supaya pemuda itu dijampi-jampi. "Buatlah dia mencintaiku, buatlah dia supaya selalu merindukanku. Kalau berhasil, aku akan memberimu dengan imbalan uang yang banyak," pinta si wanita. Tentu saja dengan senang hati si penyihir menjalankan tugasnya. Kemudian pada malam harinya, saat si pemuda sedang duduk bersama sang ayah, tiba-tiba ia merasakan rasa rindu yang menggebu. Ia ingin sekali menemui wanita tersebut dan mengajaknya berjumbu. Hatinya bergemuruh dilanda rasa kangen yang tak terkira. Dalam hati, si pemuda bertanya, "Ada apa denganku? Apa yang telah terjadi dengan diriku?" Dan untuk meredam rasa itu, si pemuda segera bangkit untuk menunaikan sholat. Ia lalu berdoa kepada Allah dengan menangis sejadi-jadinya. Ia meminta agar dijauhkan dari kerinduan yang tak menentu ini. Namun sayang, kerinduan yang dipendamnya justru semakin menggelora. Melihat sikap sang anak yang berubah secara tiba-tiba, ayahnya pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai anakku?" Pemuda itu menjawab, "Ayah, mohon ikatlah aku. Sepertinya pikiranku sudah tak waras lagi." Mendengar permintaan dari anaknya, sang ayah menangis dan kembali bertanya, "Ada apa sebenarnya wahai anakku? Coba ceritakan padaku." Kemudian sang anak menceritakan apa yang dialami dan dirasakan saat itu. "Ikatlah aku wahai ayah, aku mohon padamu," kata pemuda itu memaksa. Karena terus didesak, akhirnya dengan berat hati sang ayah mengambil seutas tali. Lalu ia mengikat anaknya dan memasukkannya ke dalam kamar. Tak berselang lama, tiba-tiba sang anak meronta-ronta dan menderum seperti suara sapi. Setelah itu suasana menjadi hening. Si anak tak lagi bersuara. Ketika sang ayah masuk ke dalam kamar, dilihatnya sang anak sudah tak bergerak lagi. Ternyata anaknya telah meninggal dengan kondisi mengenaskan. Hidungnya mengeluarkan cucuran darah. Ia meninggal dengan keadaan mati syahid karena telah berperang melawan hawa nafsu. Cinta terkadang membuat manusia menjadi gila dan hilang akal, apalagi saat nafsu sudah ikut campur di dalamnya. Segala cara pasti akan dilakukan untuk memuaskan nafsu yang ada dalam diri manusia, dan tidak peduli apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang sudah bersuami tersebut. Ia tega melakukan perbuatan jahat karena cintanya ditolak. Kisah ini terdapat dalam kitab Zam al-Hawa karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dalam sejarah bangsa Ajam tersebutlah seorang raja yang bernama Ardashir. Ia berhasil membangun kerajaan Sasanian dan menguasai beberapa kerajaan di sekelilingnya. Para penguasa kerajaan yang berhasil ditaklukkan mengikrarkan diri untuk tunduk kepadanya. Akan tetapi masih ada satu lagi kerajaan yang sampai saat itu belum bisa ditaklukkan, yaitu kerajaan Assyria. Raja Ardashir sudah berulang kali menyerang kerajaan tersebut, namun selalu mengalami kegagalan. Hingga pada suatu hari putri Raja Assyria naik ke atas benteng. Ia ingin mengetahui seberapa besar kekuatan pasukan Raja Ardashir. Tapi begitu melihat ketampanan sang raja, putri Assyria ini jatuh hati padanya. Lama-kelamaan rasa cinta yang tumbuh di hatinya semakin dalam dan menggelora. Akhirnya sang putri nekat turun dan menuliskan sebuah surat kepadanya. Surat tersebut ia kirim menggunakan panah yang ditembakkan ke arah Raja Ardashir berada.
Isi suratnya adalah sebagai berikut. Bila engkau berjanji mau menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kerajaan ayahku dengan cara yang paling mudah dan dengan biaya yang paling ringan. Demikianlah yang dilakukan sang putri. Ia rela mengkhianati ayahnya karena dibutakan oleh rasa cinta. Setelah membaca isi surat tersebut, Raja Ardashir pun mengirim surat balasan yang isinya menyetujui persyaratan tersebut. Ia mengirimkan balasan suratnya dengan cara yang sama, yaitu menembakkan anak panahnya ke arah sang putri berada. Akhirnya surat menyurat pun terus berlanjut hingga sang putri memberitahu di mana letak lokasi paling mudah untuk menaklukkan kerajaan ayahnya. Kemudian Raja Ardashir melakukan penyerbuan bersama ribuan prajuritnya. Singkat cerita, kerajaan Assyria akhirnya berhasil ditaklukkan. Raja Assyria yang merupakan ayah dari sang putri tewas dalam pertempuran. Dan sesuai janji yang disepakati, Raja Ardashir pun menikahi sang putri. Keduanya melangsungkan pernikahan dengan mengadakan acara pesta besar-besaran. Setelah waktu menjelang malam, keduanya pun masuk ke dalam kamar dan berjumbu di atas ranjang. Namun, sang putri merasa tidak nyaman sehingga ia tidak bisa tidur semalaman. Melihat hal itu, kemudian Raja Ardashir bertanya, "Kenapa denganmu? Sepertinya kau tidak nyaman di sampingku. Bukankah engkau sendiri yang menginginkan aku menikahimu?" Sang putri membalas, "Itu bukan karenamu, tapi ranjang ini yang membuatku tidak nyaman." Mendengar jawaban tersebut, sang raja perintahkan pengawal untuk memeriksa ranjangnya. Ternyata bahan ranjang tersebut terlalu kasar bagi sang putri, sebab ia memiliki kulit yang lembut dan tipis. Raja Ardashir pun awalnya memuji keindahan sang putri. "Kulitmu sungguh indah dan terawat. Aku baru melihat seorang wanita mempunyai kulit lembut dan tipis sepertimu. Memangnya selama ini ayahmu memberi makan apa?" tanya sang raja. "Ketika ayahku masih hidup, dia selalu memberiku hidangan berupa madu, otak, keju, dan mentega," jawab sang putri. Seketika sang raja pun kagum dengan kasih sayang yang diberikan ayahnya kepada sang putri. Akan tetapi, ia malah terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia kembali berkata, "Ketahuilah, tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi, memuliakan dan memanjakan anaknya seperti yang dilakukan ayahmu kepadamu. Besarnya kasih sayang, perhatian dan kebaikan ayahmu kepadamu begitu mudah engkau balas dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini diberikan oleh ayahmu dengan mudahnya engkau balas dengan air tuba. Bila terhadap ayahmu yang begitu baik saja engkau tega melakukan itu, aku yakin engkau juga akan begitu mudah melakukan hal yang sama kepadaku." Tak lama kemudian, Raja Ardashir memerintahkan supaya sang putri dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya diikatkan pada seekor kuda dan kuda tersebut disuruh berlari sekencang-kencangnya hingga tubuh sang putri terkoyak-koyak dan rusak. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Walaupun dekapan dan kasih sayang seorang ayah tidak sehangat kasih sayang seorang ibu, namun ayah tetaplah seorang ayah. Dia akan merasa hancur ketika buah hatinya disakiti. Seorang ayah akan selalu melindungi, menyayangi dan memuliakan anak-anaknya. Sekalipun ibu adalah yang utama untuk kita muliakan, namun tidak sepatutnya seorang anak membalas segala kebaikan ayah dengan keburukan dan kejelekan. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Sholihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua.
Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. "Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah," tanya si pemuda. "Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa," jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka, ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari dua ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari, saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir?" Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu."
Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, "Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib. Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. "Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib." Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. "Keluarlah kamu dari agamamu," perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. "Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang, dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku,
Paduka harus ikuti saranku, kata si pemuda. Apa itu? Tanya sang raja penasaran. Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas, dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku, sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku. Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini, teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya, sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar. Sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah, engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.